Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Ya. Oke, pertemuan kali ini di video ini kita akan membahas tentang struktur kontrol sekuensial. Ya, apa itu struktur kontrol? Struktur kontrol ini adalah jenis ya ataupun ragam atau macam dari aliran dari program ya atau aliran dari algoritma ya. Yang pertama aliran sekuensial ya yang akan kita pelajari di video ini ya. Di sini yang dimaksud adalah sekuensial berurutan. Jadi semuanya berurutan, tidak ada yang namanya percabangan ya ataupun yang diulang ya. Kemudian nanti berikutnya akan ada percabangan ya, struktur kontrol percabangan. Nah, di sini bercabang ya, yes atau no atau yang nanti lebih dikenal dengan if then else ya. Kemudian perulangan nanti akan ada while ya, bentuk while, kemudian for tidak disebutkan karena bentuk for itu adalah bentuk lain dari while juga ya. Berbeda dari segi program nantinya ya. Kemudian repeat until atau nanti akan lebih dikenal sebagai do while ya. Berikutnya pengertian ya. Untuk sekuensial ini adalah berurutan ya. Jadi diagram yang bentuknya berurutan atau eksekusinya nanti berurutan tanpa ada kondisi dan perulangan ya. Jadi tidak ada kondisi di dalamnya yang menyebabkan percabangan ya. Dan di situ tidak ada juga perulangan, jadi tidak ada yang berulang ya. Semuanya dari kalau kita sebutkan semuanya berurutan. Jadi misalnya kita menyebutkan A sampai Z ya, di dalamnya tidak ada percabangan di sana ya. Misalnya A, B, lompat ke C, itu kemudian kalau disebutkan lagi D-nya disebut juga. Nah, itu nggak boleh juga ya. Yang semacam itu tidak sekuensial. Sekuensial adalah berurutan. Jadi kalau dari A ke Z ya kita tetap mengikuti yang ada ya, huruf-huruf yang ada. A, B, C, D, E dan seterusnya sampai X, Y, Z ya. Kemudian di dalamnya juga tidak ada perulangan ya. Perulangan itu bentuknya seperti ini. Jadi A, B, C, D, E, D, E, D, E, F, G, H, I, J. Nah, seperti itu yang namanya perulangan ya. Jadi di dalamnya untuk sekuensial nanti tidak ada yang namanya kondisi dan perulangan ya. Dan urutannya adalah demikian ya. Nantinya semua program sebenarnya sekuensial ya, bentuk apapun ya, mau yang percabangan ataupun perulangan, nanti konsepnya adalah menggunakan konsep sekuensial ya. Jadi urutannya harus semacam ini ya. Pertama, semua variabel harus dideklarasikan ya. Jadi di awal diawali dengan yang namanya deklarasi variabel. Kemudian setelah variabel-variabelnya dideklarasikan, berikutnya diinisialisasi ya atau diinisiasi ya. Diinisiasi bisa menggunakan dua cara ya, seperti yang sudah kita pelajari yang lalu ya, bisa menggunakan input atau pemberian nilai secara langsung ya, pakai assign ya. Kemudian setelah inisiasi variabelnya selesai, berikutnya adalah proses ya. Prosesnya ini tergantung dari apa yang dibutuhkan. Jadi biasanya istilahnya proses ini adalah bagaimana mengolah input menjadi output ya. Nah, setelah prosesnya jadi kita sudah ketemu outputnya. Nah, berikutnya outputnya kita tampilkan ya, biasanya seperti itu ya. Ataupun kalau tidak ditampilkan, artinya adalah seperti yang sudah kita pelajari yang lalu ya. Jadi output tidak selalu dimonitor ya, bisa juga menggunakan printer, bisa juga menggunakan piranti yang lainnya ya. Tetapi di flowgorithm ini nanti semuanya adalah output, yang dimaksud adalah output ke layar monitor
ya, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang ini logaritmnya, ya. Oke, berikutnya kita menggunakan contoh yang sebelumnya ya, tentang menghitung luas persegi panjang ya. Pertama di sana ada yang namanya deklarasi variabel ya. Di sini kita mendeklarasikan semua variabelnya ya. Jadi di sini ada panjang, lebar, luas, tipenya menggunakan integer ya. Nah, kita sudah mencobanya di video sebelumnya ya. Jadi bagaimana mengetikkannya ya. Sekali lagi mungkin ada yang lupa ya. Jadi penulisan hurufnya ini bebas ya. Huruf besar, huruf kecil dianggap sama ya. Jadi A besar dan A kecil itu sama ya. Kemudian di dalam satu simbol ini, jadi simbol declare-nya hanya boleh ini. Kalau ada beberapa variabel hanya boleh yang tipenya sama. Kalau tipenya berbeda tidak boleh ada di satu ini apa namanya simbol ya. Jadi kalau misalnya beda, nah nanti di bawahnya muncul yang lain lagi ya. Oke, setelah dideklarasikan berikutnya diinisiasi ya, yang sudah kita pelajari yang sebelumnya ya. Inisiasinya menggunakan input ya. Jadi input panjang dan input lebarnya ya. Yang output di sini bukan termasuk yang dikatakan inisiasi variabel ya. Di sini adalah keterangan saja ya. Jadi untuk bahasa pengantarnya ke user ya. Kemudian setelah ini proses inisiasi berikutnya adalah prosesnya ya. Di proses di sini kita mengolah inputnya ya. Inputnya tadi adalah panjang dan lebar menjadi output ya dengan cara dikalikan ya. Nah, di sini kita menggunakan simbol assign ya, simbol assign, kemudian di dalamnya kita untuk variabelnya kita masukkan luas, kemudian di ekspresinya kita masukkan panjang dikali lebar ya. Oke, sekali lagi di sini kita menggunakan simbol matematika kali ya, tetapi ketika menulis di komputer kita harus menggunakan simbol bintang ya. Simbol bintang ada di kalau di komputer kalian di keyboard itu adalah di atasnya ini angka 8 ya, jadi mengaksesnya pakai shift 8 ya. Oke, setelah proses berikutnya adalah hasil ya. Hasilnya tinggal disampaikan ya. Luas persegi panjang sama dengan luasnya berapa ya, kemudian satuannya ya. Oke. Jadi diagramnya bentuknya seperti ini ya, seperti yang di video sebelumnya ya. Oke, berikutnya untuk contoh berikutnya kita menghitung luas lingkaran ya. Di luas lingkaran ini nah kita ada keterangannya ya. Luas lingkarannya dalam satuan meter persegi ya. Dan yang diketahui ukuran diameternya ya, bukan jari-jarinya. Dalam satuan cm. Jadi ini beda satuan ya. Jadi satuannya beda, maka pengolahannya jangan sampai keliru ya. Jadi ada lingkaran, kemudian di sini adalah diameternya ya. Kalau separuhnya diameter namanya jari-jari. Oke, pertama untuk inputnya kita misalkan saja kita ambil angka 10 ya. Diagonalnya 10 cm. Kemudian untuk luasnya, kalau masih dalam satuan cm, kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Pi dikalikan diameter kuadrat dibagi 4 ya. Atau kalau kalian merubahnya menjadi jari-jari, maka pi dikalikan jari-jari kuadrat ya. Tetapi untuk menghitung jari-jarinya kita harus menghitung dulu setengah diagonalnya ya. Jadi boleh didefinisikan dulu jari-jarinya berapa, setelah itu baru menghitung luas boleh, atau langsung menggunakan rumus diameter seperti ini juga boleh ya.
Jadi pi kali diameter kuadrat dibagi 4 ya, dalam satuan cm persegi. Nah, tetapi tadi yang diminta adalah satuannya meter persegi, bukan cm persegi. Ya, berarti kita harus merubah dulu cm persegi menjadi meter persegi. Nah, untuk caranya kita bisa di sini untuk cm persegi menjadi meter persegi adalah dibagi 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 maka di sini kita bisa menuliskannya 4 kali 10 pangkat 4 ya, dalam satuan cm persegi. Berikutnya, nah kita tahu bersama nilai pi itu adalah 3,14 ya. Kemudian dikalikan ini sekian ya. Jadi nanti kita tidak perlu memikirkan belakangnya berapa. Nah, kenapa? Nanti kita akan bahas di logaritmnya ya. Dikali 10 kuadratnya, kemudian dibagi 4 kali 10 pangkat 4 ya, atau 40.000 ya. Nah, didapat angkanya adalah 0,785 sekian dikalikan 10 pangkat min 2 ya, bukan 2. Oke, atau kalau dituliskan dalam bentuk panjangnya atau normalnya adalah 0,00785, satuannya dalam meter persegi ya. Nah, ingat di sini penulisan di sini saya biasakan ya, untuk penulisan koma kita menggunakan titik ya, tapi membacanya boleh koma ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, membaca ini tetap membacanya dengan bacaan koma ya, bukan titik. Oke. Setelah secara manualnya kita tahu cara menghitungnya bagaimana, secara strukturnya bagaimana, berikutnya adalah kita sudah tahu variabel apa saja yang kita butuhkan ya. Di situ tadi variabel yang kita butuhkan adalah diameter dan luas ya. Lah, pi-nya bagaimana? Nah, logaritma menyediakan konstanta pi ya. Jadi kita tidak perlu memberikan membuat variabel namanya pi, nilainya 3,14 sekian ya, karena di logaritma sudah disediakan ya, tinggal kita panggil saja pi, nanti akan muncul nilai yang sesungguhnya ya, jadi 3,14 sekian. Oke. Berikutnya adalah untuk inisiasi variabelnya ya, kita buat untuk bahasa pengantarnya ke user ya, ukuran diameter lingkaran dalam satuan sentimeternya berapa ya. Kemudian di sini ada simbol input, kemudian variabelnya kita ketikkan diameter. Berikutnya untuk proses ya. Nah, di sini PI ya, kita langsung ketik saja PI kali diameter. Kemudian caping 2, karena kita nggak bisa memerintahkan komputer itu langsung kuadrat, itu nggak bisa ya, tapi harus menggunakan operator lain, operator pangkat ya. Operator pangkat yang ada di logaritma ya menggunakan tanda caping di sini ya. Mau pangkat berapapun, mau pangkat bilangan bulat ataupun pecahan, sama ya, menggunakan tanda caping di sini. Nah, beberapa mungkin tidak tahu letak caping itu di mana, di ini apa, di keyboard ya. Di keyboard kalau kita mau mengetikkan caping ya, kita bisa mengaksesnya melalui shift 6 ya. Shift 6 di keyboard ya. 6 itu di atasnya ada simbol caping ya. Jadi nanti jangan bingung di sini caping ini ngetiknya bagaimana ya. Jadi ngetiknya adalah menggunakan shift 6 ya, nanti akan muncul tanda caping ya. Kemudian dibagi 4 kali 10.000. Pak, boleh boleh langsung digabung atau tidak, Pak? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi di sini kalian langsung tulis 40.000, boleh, nggak apa-apa ya, tidak akan disalahkan ya. Dipecah seperti ini supaya kalian tahu kenapa ini asalnya dari mana ya.
Oke, berikutnya hasilnya ya. Setelah kita hitung luasnya, kita bisa tampilkan ya output luas lingkaran sama dengan ya luasnya berapa dalam satuan meter persegi ya. Kemudian kalau diagram secara utuhnya ya, diagramnya bentuknya seperti ini ya. Jadi ada ini bagian deklarasi ya. Deklarasinya di sini diameternya dalam tipe integer ya. Kemudian untuk luasnya kita menggunakan real ya, karena pasti jadinya adalah pecahan ya. Kita bisa set dulu menjadi real ya. Kemudian berikutnya ukuran diameter ya. Ukuran diameternya output ya, ukuran diameternya berapa. Kemudian berikutnya input diameternya berapa ya. Kemudian proses ya, assign ya. Jadi luasnya rumusnya adalah pi kali diameter caping 2 atau dibaca kuadrat ya, atau pangkat 2, kemudian dibagi dengan 4 kali 10.000 ya. Disingkat sekali lagi, kalau kalian mau gabung boleh ya. Jadi langsung ditulis dibagi 40.000 boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian output ya, output untuk memberikan ini, menampilkan nilai luasnya ya. Jadi luas lingkaran dalam satuan meter perseginya berapa ya. Atau kalau kita sudah coba eksekusinya ya, misalnya ukuran diameter lingkaran dalam satuan sentimeternya berapa? 10 ya. 10, kemudian muncul luas lingkaran sama dengan 0,0078 sekian ya. Kemudian dalam satuan meter persegi ya. Pak, satuannya bisa nggak dimasukkan via input? Untuk logaritma belum bisa ya. Tapi nanti ketika ini kalian sudah menggunakan bahasa pemrograman bisa ya. Tetapi sekali lagi program itu perlu kalian tuntun ya. Jadi bagaimana caranya membaca ya. Jadi tidak ada yang otomatis, itu nggak bisa ya. Kalau otomatis artinya sudah ada yang membuat programnya, kalian tinggal menggunakan ya. Oke. Untuk latihannya silahkan ini coba untuk menghitung luas segitiga ya. Dalam satuan sentimeter persegi ya. Yang diketahui ukuran sisinya dalam satuan inci ya. Jadi nanti seperti contoh di atas ya. Dari satuan sentimeter menjadi meter persegi ya. Nah, kali ini sisinya dalam satuan inci ya. Kemudian luasnya dalam satuan sentimeter persegi ya. Jadi nanti kalian harus merubah dulu dari sisi yang panjangnya dalam satuan inci dirubah dulu menjadi sentimeter persegi, ataupun setelah jadi luas ya baru kalian ubah menjadi sentimeter persegi. Bagaimana caranya? Monggo silahkan ya. Nah, misalnya di sini sisi satunya 13, kemudian sisi 2-nya 5, kemudian sisi 3-nya 12 ya. Nah, di sini kalau ingat tadi sisi-sisinya masih dalam satuan inci. Jadi kalau ini kita hitung, maka luasnya masih dalam satuan inci kuadrat ya, inci persegi ya. Nah, inci perseginya nilainya 30, kemudian kita convert menjadi sentimeter persegi ya. Sentimeter persegi di sini kita sudah ada rumusnya ya, silahkan monggo dicari ya. Jadi nilainya akan kita dapat 193,5480 ya. Di sini copy paste saya masih belum saya benahi ya, masih menggunakan koma ya. Harusnya nanti munculnya adalah menggunakan titik ya. Kemudian di rumusnya ya, karena di sini yang diketahui adalah sisi-sisinya, jadi bukan menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi, bukan ya. Sekali lagi tidak menggunakan rumus yang itu, tetapi rumus yang lainnya ya. Kalau diketahui semua sisinya, maka rumusnya bagaimana? Nah,
di dalam rumus itu ada yang namanya akar, ya, akar kuadrat. Ya, untuk menggunakan mengakses akar kuadrat bagaimana? Silahkan menggunakan fungsi yang namanya SQRT. Ya, jadi nanti misalnya akar 25. Nah, ini ngetiknya SQRT dalam kurung 25. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti tidak perlu bingung bagaimana cara untuk ini menghitung nilai akar, ya, karena menghitung nilai akar itu menggunakan SQRT. Dan sekali lagi, rumus luas segitiganya ini bukan setengah kali alas kali tinggi, ya, karena sisi 1, 2, 3 di sini tidak diketahui mana yang menjadi alas, mana tingginya, ya. Sekali lagi, yang diketahui adalah sisi-sisinya. Tidak ada namanya alas, tidak ada namanya tinggi. Jadi tidak bisa kalian gunakan rumus setengah kali alas kali tinggi, ya. Jadi jangan sampai salah dalam menjawab, ya. Nanti bagaimana caranya, cara menjawabnya akan saya sampaikan di grup ataupun di pertemuan secara langsung ataupun di kuliah daring, ya. Oke, sekian dulu untuk video ini, ya. Terima kasih untuk sedianya menyaksikan dari awal hingga akhir. Untuk berikutnya struktur kontrol percabangan, ya. Untuk yang sudah ada percabangan masih yang ke-1, ya. Ada 3, nanti kita nikmati satu persatu, ya. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.